warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahayu dengan NIM 2002-016. Saya merupakan mahasiswi dari Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang aplikasi teknik pemuliaan pada tanaman akasia. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah teknik pemuliaan tanaman dengan dosen pengampu Bu Yudia Asni, SP, MSc. Berikut video penjelasannya. Morfologi bunga akasia. Bunga akasia tersusun dari banyak bunga kecil dan berwarna putih atau krem seperti paku. Ketika mekar, bunga menyerupai sikat botol dengan aroma yang agak harum. Setelah pembuahan, bunga akan berkembang menjadi polong-polong hijau yang kemudian berubah menjadi buah matang dan berwarna coklat gelap. Bijinya berwarna hitam mengkilap dengan bentuk bervariasi, dari longitudinal, elips, oval, dan lonjong, berukuran 3-5 mm kali 2-3 mm. Biji akasia melekat pada polong dengan tangkai yang berwarna oranye sampai merah. Sistem penyerbukan tanaman akasia. Tanaman akasia memiliki sistem penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri atau self-pollination adalah proses penyerbukan atau berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik, yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang beda, tapi dalam satu tanaman atau di sela bunga pada klon tanaman yang sama. Teknik pemuliaan tanaman akasia. Yang pertama itu hibrida alami atau natural hybrid. Benih akasia hibrida alami dapat diperoleh dengan menanam akasia mangium dan akasia auriculiformis pada lokasi yang sama dengan jarak tanam yang tidak terlalu jauh. Untuk mendapatkan benih akasia hibrida alami dalam jumlah cukup banyak dapat dilakukan dengan membangun kebun benih hibrida atau hybrid seed orchard. Benih yang dihasilkan dari penyerbukan terbuka antara akasia mangium dan akasia auriculiformis dalam kebun benih hibrida ini tidak semuanya benih hibrida. Kemungkinan munculnya benih hasil penyerbukan sendiri masih ada. Keberhasilan produksi benih hibrida dalam kebun benih hibrida ini sangat ditentukan oleh sinkronisasi pembungaan antara akasia mangium dan akasia auriculiformis. Semakin lama waktu sinkronisasi pembungaan, kemungkinan terjadinya penyerbukan secara alami antara akasia mangium dan akasia auriculiformis semakin besar, sehingga kemungkinan dihasilkan benih hibrida akan semakin besar pula. Selain faktor pembungaan, faktor serangga penyerbuk atau polinator juga turut menentukan keberhasilan produksi benih hibrida di kebun benih hibrida. Jumlah serangga penyerbuk yang cukup akan menjamin terjadinya penyerbukan alami antara akasia mangium dan akasia auriculiformis. Yang kedua yaitu hibrida buatan atau artificial hybrid. Hibrida antara akasia mangium dan akasia auriculiformis secara buatan dapat dilakukan dengan bantuan manusia melalui penyerbukan buatan atau kontrol polinasi. Hibridisasi buatan dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui emaskulasi ataupun melalui proses emaskulasi atau pengebirian, yaitu dengan menghilangkan bunga jantannya atau stamen. Hibridisasi buatan dengan melalui proses emaskulasi akan menghasilkan benih hibrida 100%. Sedangkan hibridisasi buatan secara langsung tanpa melalui proses emaskulasi tidak akan menghasilkan benih hibrida 100%. Metode seleksi. Seleksi untuk populasi hasil hibridisasi yaitu metode silsila atau pedigree. Tahapannya yaitu
Persilangan sepasang tetua homozigot yang berbeda diperoleh F1 seragam. Biji F1 ditanam disesuaikan dengan kebutuhan pertanaman generasi F2. Sebagian benih F1 disimpan. Biji F2 ditanam. Jumlah biji yang ditanam tergantung pada banyaknya famili F3 yang akan ditangani. Biasanya 10:1 atau 100:1. Seleksi dilakukan pada individu terbaik. Tanam biji F3. Masing-masing biji dari satu tanaman ditanam dalam barisan. Pada generasi ini, terlihat jelas ada perbedaan antara famili. Tanaman yang dipilih adalah tanaman yang terbaik pada barisan yang lebih seragam. Generasi F4 dan F5, generasi ini banyak famili lebih homozigot. Seleksi di antara famili, dipilih 2 atau lebih tanaman dari famili terbaik. Generasi F6 dan F7 dilakukan uji daya hasil dengan varietas pembanding. Generasi F8 dilakukan uji multilokasi atau pada beberapa lokasi dan musim. Selanjutnya, pelepasan varietas dan perbanyakan benih sebar. Sekian video tentang penjelasan aplikasi teknik pemuliaan pada tanaman akasia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.